Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Video kali ini seperti biasa kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Pak Tung. Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, tema kali ini tentang bagaimana kita mensyukuri satu nikmat. Sebagai contoh, begini Pak Ustadz, kadang-kadang saya itu juga kan banyak ngeluhnya itu Pak Ustadz ya, banyak ngeluhnya, keinginan itu mau berbaikan misalnya sama istri, kan seperti itu Pak, saya seperti itu. Cuman kok tanggapan istri beda, akhirnya saya ini kok gini, kok gitu, selalu mengeluh gitu loh. Padahal Saat ini apa dari awal? ya dari awal, di tengah, dan saat ini. Jadi sepertinya kok berat gitu. Itu gimana sebenarnya Pak? Ada nggak yang menyebabkan itu Pak Ustadz? Mohon maaf ini Pak Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ya, memang kalau dilihat dari sisi suami istrinya, mamanya kamu menikah, itu kamu itu kan memilih sendiri istrimu, istrimu juga memilih sendiri kamu. Nah, dihalalkan dalam bentuk ikatan pernikahan ya yang sah menurut agama Islam. Nah, di dalam keseharian itu sebenarnya juga banyak diceritakan bahwa di dalam pernikahan itu banyak amal-amal, banyak pahala di dalam pernikahan itu. Sangat banyak sekali pahala. Cuma banyak juga orang tidak paham. Yang pahala itu yang mana? Apakah dengan nikah, punya istri atau punya suami langsung berpahala? Dulu enggak cuma itu, ya nikahnya itu aja memang berpahala, pada saat nikah itu berpahala. Karena habis akad nikah langsung semua alhamdulillah. Sekali itu ya. Tapi setelah akad nikah nanti kan ada ya antara suami istri ya. Di dalam suami istri, di dalam mengarungi kehidupan, nggak usah kehidupan, seminggu ini apa yang dikerjakan? Seminggu sampai 1 bulan itu apa yang dikerjakan si suami istri? Kalau si suami istri itu suaminya malah hormat pada istrinya, kemudian mengajak sesuatu yang baik, nah itu suaminya mendapatkan pahala kalau dengan janji bahwa suaminya juga mengerjakan. Jadi kalau suaminya bilang, kamu itu kok sering marah sih sama adik-adikmu gitu, nggak taunya si suami juga sering marah sama orang tuanya, mamanya, itu kan sama aja, itu juga nggak berpahala, itu malah dimurkai Allah yang seperti itu. Jadi yang harus kita pahami adalah bagaimana kita betul-betul di dalam menjalankan kehidupan ini paham. Jadi bahwa mendapatkan suami atau mendapatkan istri ini atas izin Allah sebenarnya. Hanya harus disyukuri. Kemudian dalam kehidupan bersuami istri ada dalam mencari rizki. Kemudian ada diberi anak oleh Allah Ta'ala. Nah, dalam mensyukuri nikmat Allah ini, orang itu yang namanya mensyukuri nikmat itu biasanya senang-senang. Itu katanya mensyukuri nikmat. Padahal mensyukuri nikmat itu bukan seneng-senengnya. Iya benar. Ya kan? Pesta. Ya. Kalau orang barat, orang-orang kafir itu kan minum-minuman keras. Pesta clubbing, apa namanya? Clubbing ya. Mensyukuri nikmat itu tidak seperti itu. Mensyukuri nikmat itu faham bahwa Allah itu yang banyak memberikan nikmat kepada kita. Contoh mamanya, kita ditetapkan tubuh kita seperti ini, kita bisa berbicara, kita bisa berpikir, kita bisa mendengar, kita bisa melakukan aktivitas dengan tangan maupun kaki. Nah, mensyukuri nikmat itu apa? Itu kan nikmat dari karunia. Karunia itu tangannya, nikmat itu bisa mengerjakannya ya. Jadi kalau seorang dosen mamanya, dia itu karunianya ya tangan, kaki, mulut, telinga, otaknya. Dosen mamanya ya.
kemudian karunia-Nya itu, kemudian mensyukuri nikmat, dia bisa menggunakan itu dan akhirnya dapat gaji. Nah, ini bukan gajinya disyukuri, tapi nikmat yang diberikan dari karunia itu juga harus disyukuri. Jarang. Nah, disinilah yang jarang. Makanya banyak sekali istilahnya orang-orang Islam atau manusia itu dikatakan jarang sekali bersyukur kepada Allah, itu seperti itu. Karena nggak ngerti yang mau disyukuri. Syukur itu kalau dapat. Kan kalau dapat harta lah, hadiah lah, atau permintaan. Malah seorang muslim kok minta, kan lucu ya. Jadi ada seorang muslim saudaranya berangkat haji, nanti oleh-olehnya ya, nah itu malu itu namanya. Itu minta namanya. Itu jangan Nitip atau pakai uangnya sekalian kasih gitu. Nah, itu malah bagus. Tapi ya Minta doa juga jangan, Ustaz. bukan jangan, kalau doanya baik sih boleh-boleh aja. Jadi mohon didoakan ya agar aku bisa berangkat haji, boleh, itu boleh ya. Itu Mas. Tapi doain ya agar utang saya lunas. Nah. Ya itu boleh, tetapi harus hati-hati. Karena nanti kalau mamanya didoain lunas bener, utang lagi kan gitu ya. Namanya manusia kan gitu. Jadi mensyukuri nikmat Allah Ta'ala itu yang sehari-hari aja kita lakukan apa seperti itu. Jadi kita mengerjakan sesuatu, bisa menggerakkan tangan. Kalau kamu tuh bikin Indomie, bisa kamu makan nikmat Indomie, kamu kan nggak pernah bersyukur dengan tanganmu itu bisa bikin Indomie yang menurutmu enak. Terlalu banyak kalau di penjelasan Pak Ustadz itu ya, kita mensyukuri yang ada di tubuh ini aja kayaknya udah kehabisan waktu. Ini menurut pikiran saya gitu Pak. Belum mensyukuri mie-nya, belum. Iya. Bagaimana itu caranya itu Pak Ustadz? Makanya di situ itu yang namanya orang bersyukur itu setiap saat. Sama seperti sebenarnya kalau orang bersyukur itu kepada Allah Ta'ala setiap saat itu dikatakan zikrullah sebenarnya. Ingat kepada Allah Ta'ala dengan cara mensyukuri dari nikmat atau mensyukuri dari karunia, nikmat yang didapat dari karunia. Kan seperti itu. Dan itu memang nggak perlu kita gerutui atau kita wah berarti banyak. Ya iya. Ya memang seperti itu. Maaf Pak Ustadz, apakah mensyukuri nikmat itu cukup dengan kata-kata alhamdulillah gitu Pak Ustadz? Sebenarnya mensyukuri nikmat itu sebenarnya kuncinya itu tidak di hamdalah saja. Kuncinya itu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Siapa yang bisa menyempurnakan tangan kita itu? Tidak ada kecuali Allah. Siapa yang memberikan rezeki? Nggak ada kecuali Allah. Momennya kamu boleh, saya dapat rezeki dari PT yang dulu saya bekerja. Emang PT itu siapa yang bikin manusia? Emang manusia siapa yang nyiptain bapak ibunya? Yang nyiptain bapak ibunya siapa? Kakek neneknya. Urut aja tak tunggu sampai kiamat. Kan tetap intinya Allah. Seperti itu. Kenapa harus ayel-ayelan seperti itu? Berarti kamu itu mendapatkan rezeki dari mana? Ya dari Allah. Kamu bekerja di situ, yang kamu kerjain apa? Dari mulai berangkat, bangun tidur, berangkat, bangun tidur, kamu bisa mandi atau kamu sholat, kemudian berangkat kerja. Di kerja kamu gunain tangan, kaki, mulut, otak kamu. Itu digunain. Itu kan harus disyukuri. Kemudian dalam bekerja, kerja yang halal. Saya kerjaan halal, yang mana yang halal kan gitu. Yang mana dulu nih yang halal kan gitu. Dalam ini. Ya kan, ya sama. Mensyukuri nikmat itu juga dalam kalau orangnya paham. Kalau orangnya nggak paham itu alhamdulillah itu sudah cukup. Padahal nggak menyentuh Allahnya. Itu sama. Iya seperti itu. Jadi pada saat kita itu hanya bersumpah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu harus paham bahwa hanya kepada Allah aku menyembah dan hanya kepada Allah aku meminta pertolongan. Itu jelas ada Allahnya dan jarang sekali orang memahami. Nah, kita belajar mensyukuri nikmat itu seperti itu. Jangan sampai nanti la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabil asadid. Dua kalimat di dalam satu ayat ini harus hati-hati. Jika diberi nikmat, bersyukurlah kepada Allah agar ditambah nikmat. Diberi nikmat bentuknya karunia, nggak pernah disyukuri. Nggak pernah disyukuri, dikasih nikmat berupa harta.
Harta tidak pernah disyukuri dengan membagikan kepada saudara-saudaranya yang kekurangan, jarang. Karena dia ambil harta itu untuk memperkaya dirinya atau kasih makan istri atau anaknya, di mana harta ini belum tentu itu halal. Nah, disinilah orang itu nggak paham bahwa walaupun dia sholat, tapi yang dia kerjakan itu bisa aja hartanya haram. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu terlena. Jadi kalau dapat itu hanya disyukuri, hanya dapatnya, padahal kenikmatan dari karunia-karunia Allah itu banyak. Izinkan bangun pagi aja tidak dalam kondisi dikafani dan dimasukkan ke liang kubur, enggak, kita masih gitu aja, jarang sekali disyukuri. Kita bisa mengerjakan ibadah, sholat kita jarang sekali disyukuri. Kemudian kita bisa melakukan sehari-hari, jarang sekali disyukuri. Nah, ini masuk ke link yang berikutnya. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kita kufur, tidak mensyukuri nikmat, sesungguhnya azab Allah amat pedih. Ini nggak main-main. Ini benar. Jadi bukan dapatnya, bukan cuma itu, tapi mensyukuri karunia Allah Ta'ala itu sangat penting. Yang saat ini di zaman-zaman beberapa puluh tahun belakangan ini itu tidak tersentuh. Tidak tersentuh, tidak diceritakan oleh orang yang memahami agama. Jadi tidak disentuh bahwa rasa bersyukur kepada Allah Ta'ala itu tidak cuma hanya hamdalah, enggak, tapi benar-benar mengerti bahwa ini semuanya Allah, semuanya Allah. Sehingga itulah yang namanya zikrullah dalam bentuk aplikasi sehari-hari. Sehingga pada saat orang yang sudah seperti itu, dia untuk mau melakukan suatu kesalahan itu malu, dia akan malu. Ustaz, nanya nih Ustaz, dalam mensyukuri nikmatnya Ustaz, banyak orang yang berkeluarga tapi belum mempunyai anak nih Ustaz, lama gitu kan, berharap mendapatkan keturunan anak. Setelah mendapatkan keturunan anak kan berarti suatu kenikmatan tuh Ustaz tuh baginya, tapi tidak dididik anaknya itu dengan baik untuk mengenal Allah. Apakah itu juga tidak mensyukuri nikmat Ustaz? Sama, kan selain mensyukuri nikmat seperti tersebut itu juga ada tanggung jawab kita sebagai imam kalau kita laki-laki, atau sebagai orang tua yang memang harus diwajibkan anak itu dididik mengenal kepada Allah Ta'ala. Ringannya mengenal ya sebenarnya ya, kalau mamanya dia harus hafal Quran kan enggak juga, ya mengenal lah kepada Allah Ta'ala. Nah, di titik itu nanti ada tanggung jawab. Jadi di luar itu mensyukuri nikmat, ada tanggung jawab, yaitu mendidik. Nah, pada saat dididik, orang tuanya nanti bisa aja lupa. Pada saat dididik, anaknya pintar, pandai, cerdas. Lupa kadang orang tuanya itu membanggakan anaknya. Nah, ini juga sama. Ini ujian yang itu akan selalu ada di sekitar kita. Kalau ujian seperti itu, anak diizinkan, anak kita diizinkan cerdas dan pandai oleh Allah Ta'ala, kita harus pahami bahwa itu ujian. Dari apa yang kita lakukan, kita pertanggungjawabkan kepada Allah Ta'ala. Nah, pada saat anak kita itu cerdas, pandai, atau hafal Quran, kita terlena, ya selesai. Di titik itu, kita nggak lulus terlenanya itu. Tapi pada saat awal kita mendidik anak, ya mudah-mudahan itu ditulis menjadi amal soleh kita. Tapi pada saat terlena, ya nggak ditulis dosa aja. Seperti itu. Manusia itu kan, manusia seperti kita ini bukan nabi yang senantiasa terjaga akhlak, terjaga ibadah-ibadahnya. Jadi kita harus memahami kita beda. Jadi kita harus pahami bahwa kita banyak salah. Kalau mamanya kita diuji, ujian ini namanya. Atau orang-orang kan baik cerita, kalau diuji itu ya terimalah dengan sabar. Ujian yang mana terima dengan sabar? Sebenarnya boleh terima dengan sabar. Kalau diuji dengan anak yang pintar, terima dengan sabar, yang gimana nih maksudnya? Kan adanya bangga malahan. Kalau diuji dengan musibah, terimalah dengan sabar. Yang mana ini?
diuji dengan musibah, terimalah dengan sabar. Kalau korupsi di penjara, ya terima dengan sabar. Loh, ya nggak ketemu. Lalu dia korupsi, dia di penjara, itu ya sudah haknya dia dapat penjara. Mending nggak ditembak kayak di Cina. Gimana mau menerima dengan sabar? Tidak bisa. Pada saat orang itu berkata sabar, itu intinya bukan diam. Intinya adalah pahami kesabaran itu yang bagaimana. Sabar itu ya memang kalau mamanya korupsi atau membunuh orang atau mencuri atau apapun kemudian dimasukkan bui atas izin Allah Ta'ala, sabar itu berpikir lagi, kenapa saya dipenjara, kan seperti itu. Muhasabah. Nah, dari mulai kata, oh saya bunuh, oh saya korupsi, oh saya nyuri, kan begitu. Sehingga di titik itu banyaklah mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Nah, mudah-mudahan dari mohon ampun inilah diampuni dosa-dosanya. Jadi bukan terimalah dengan sabar, yang mana maksudnya sabar, kan gitu. Diuji dengan istri yang cantik, terima dengan sabar. Masa semuanya terima dengan sabar? Istri cantik ujian Ustaz ya? Loh iyalah. Disyukuri berarti. Iya. Nah itu ujian. Menyambung yang itu tadi Ustaz. Ini kan kayak tadi dicontohin oleh Ustaz itu, yang di kantor itu mungkin uangnya dapat dari efisiensi. Kan di perusahaan itu kan macam-macam Ustaz. Ada bagian cleaning service, ada bagian security misal, ada staf biasa. Seandainya Ustaz, pas Idul Fitri gitu kan suka ada THR-an begitu. Itu dia dapat tuh Ustaz dari uang itu. Dia kan nggak tahu nih Ustaz, status uangnya gimana itu Ustaz? Buat si orang itu ya? Sebenarnya begini, jadi kalau perusahaan ini normal-normal aja, aman. Kalau perusahaan ini itu tidak normal, yang memang hobinya nyuri seperti itu, ya hobinya nyuri, kemudian nyuri ini dibagikan. Ini sebenarnya membagiin sendiri tuh tahu kalau uang itu nyuri. Yang dapat itu? Iya, yang dapat itu. Nah, bagi yang memang dia tidak pernah bisa berpikir seperti itu, aman. Tapi kayak bisa berpikir yang ngitung nyuri itu loh, yang dihitung itu loh nyuri. Ini efisien siapa? Ini dapatnya insya Allah. Sudah nyuri pakai insya Allah, nanti kita bisa lebih sekitar 5 maksimum 10% Pak. Tolong dipegang terus ya Dik. Siapa? Insya Allah amanah saya kerjakan. Lah amanah nyuri pakai insya Allah lagi. Jadi masih membawa-bawa Allahnya. Tidak boleh seperti itu. Tapi kebiasaan pasti seperti itu. Karena dianya yang ngomong begitu sholat. Jadi dia lupa bahwa dia itu nyuri sebenarnya. Bukan lupa, dia itu tahu tapi pura-pura nggak tahu. Benar nggak sih? Benar. Bahkan ada yang kalau serius bilang insya Allah, oh jangan bilang insya Allah. Benar, jangan-jangan. Karena dia tahu itu nyuri masalahnya. Tapi tetap disuruh ngerjain gitu. Nah, iya. Nah itulah namanya pemimpin yang zalim ya begitu. Astagfirullah. Makanya orang-orang seperti itu dia inginnya itu di atas terus. Karena dia dapat uang terus dari anak buahnya. Anak buahnya dari ambil sana-sana, yang diambil dari negara itu ya dari pajak-pajak kita itu sebenarnya. Jadi itu termasuk orang yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala nanti di akhirat, insya Allah seperti itu. Nah kita harus pahami seperti tadi, kalau dia tidak tahu aman. Tapi kalau yang bagi yang tahu kayak Tung dan sebagainya, itu tahu wong dia yang utak-utik kan tahu persis. Coba diurunut itu, breakdownmu itu loh dirunut, kan ketemu. Itu dari mana itu? Kan tahu, bisa jawab sendiri. Tapi nggak boleh ya, emang nggak boleh. Tapi kenapa bos-bos saya begitu itu? Memang kerjaannya seperti itu. Orang yang mempertahankan uang bukan miliknya dipertahankan sampai mati. Orang itu mempertahankan jangan sampai saya besok itu keluar dari neraka. Astagfirullah. Itu kan gitu sebenarnya. Coba benar nggak sih? Kan takut miskin, teman. Itu kan berarti niat bahwa kalau bisa besok itu di akhirat saya jangan keluar dari neraka. Karena mempertahankan dosanya. Kan gitu. Benar sih ya? Kayak tadi umumnya. Terus saya bilang kan itu, temennya masuk penjara nih. Ini di KPK. Dia kan langsung ada nyari yang yatim piatu, suruh doain agar dilindungi oleh Allah Ta'ala. Ya gitu. Dan dia selamat.
Setelah selamat, oh alhamdulillah selamat. Padahal itu nyuri loh. Dia kan itu uang nyuri, dia nggak dikembaliin. Berarti dia itu besok itu di akhir itu sama, kalau doanya itu diganti bukan alhamdulillah. Mudah-mudahan saya itu besok di akhirat tidak keluar dari neraka loh, kan gitu sebenarnya. Berharap ada lagi yang berusaha untuk nggak keluar dari neraka. Kan begitu sebenarnya. Ngeri. Jadi orang yang korupsi dan berdoa agar dia tidak kepegang sama KPK atau itu dia itu berdoa agar dia tidak keluar dari neraka. Dunianya aman, akhiratnya mampus gitu maksudnya. Masuk neraka gitu maksudnya. Maksudnya. Kamu ngomong sama siapa ini? Tadi penjelasan Pak Ustadz itu, saya itu alhamdulillah tidak ketangkap gitu loh. Malah takut Dunianya saya itu. aman dia. Maksudnya mereka ini yang suka korupsi. Ya, tapi jangan lupa korupsi itu nggak cuma dengan uang yang 1, 2, 3 miliar, enggak. Ambil tanah proyek itu juga korupsi. Makanya kan ketahuan. Pager itu juga korupsi. Intinya adalah kita harus bersyukur di semua hal. Kita bersyukur mendapat nikmat. Coba bersyukur terhadap karunia yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Ya, disyukuri setiap hari. Karena sudah sangat jarang orang itu bersyukur atas nikmat Allah. Nikmat yang mana? Oh, saya kan dapat bayarannya sebulan. Nah, syukurnya dia sebulan ya, bukan itu. Dia bisa membelanjakan uangnya untuk makan. Ini kan uang dari Allah dibelanjakan untuk dia sendiri, kan harus disyukuri juga. Kan gitu. Naik sepeda motor atau naik mobil setiap hari itu kan dari uang yang dari Allah Ta'ala juga. Kenapa nggak pernah disyukurin? Coba Haji, pernah bersyukur atas sepeda motor yang untuk sendiri ngebut kan gitu. Hujan-hujan itu dilat, kadang-kadang di Plekoto, tahu di Plekoto itu? Plekoto itu dirudah paksa dengan boncengin sesuatu yang berat yang kadang-kadang tidak sepeda motorin, tidak manusiawi, nggak sepeda berkemotoran. Itu kan, coba saya tanya, disyukuri nggak itu? Loh kok iya? Disyukuri lah. Yang mana nih disyukuri? Punya motor, bisa ngangkut, Disyukuri. Itu aja kita syukuri setiap hari, itu sudah menjadi tugas kita. Itu Allah itu suka yang seperti itu, nggak usah yang aneh-aneh. Ya, syukuri sehari-hari. Ya, dan juga bagi orang-orang yang kalau temannya masuk penjara kemudian dia berdoa agar selamat, jangan itu merasa selamat. Itu berarti dia itu sama seperti berdoa, ya Allah, aku tidak ingin engkau keluarkan dari neraka. Itu sebenarnya doa yang tepat. Kalau orang udah melakukan itu, berdoa terus minta ampun, apa udah cukup kalau tidak masuk penjara, Ustaz? Ya sebenarnya kalau mohon ampun itu kan karena caranya yang salah. Kalau dari cara yang salah itu dia mendapatkan nikmat menurut dia, katanya juga ini hadiah anak soleh kan begitu nih dia. Ini kan masih dia pegang. Ya ini harus dilepas, ini bukan haknya. Kan nggak bisa hanya cuma mohon ampun, kan gitu sih. Setengah hati ya. Kalau umpamanya tadi nggak digunain mohon ampun, nggak dikembaliin uangnya, itu nanti yang paling suka ambil punya orang, nih nggak dikembaliin, maafin ya. Nggak dikembaliin. Orangnya lupa. Ustadz, kalau tadi kan mensyukuri itu kan alhamdulillah dikasih motor. Ini kalau motor nih contohnya Pak Ustadz. Terus aplikasi dalam keseharian itu, apakah naik motor nggak boleh ngawur? Kira-kira seperti itu Pak Ustadz. Aplikasi dari syukurnya itu ada. Oh, bukan aplikasi. Merawat motor. Merawat motor misalnya itu. Kalau mensyukuri itu kan tahu bahwa motor ini miliknya Allah Ta'ala. Makanya itu disyukuri. Allah, alhamdulillah. Dari mulai pagi hingga petang atau malam, Engkau izinkan aku naik motor. Di mana motor ini adalah hasil Engkau berikan rezeki kepada diriku. Alhamdulillah. Lah kan tahu. Itu kata-katanya. Iya, sehingga bukan terus akhirnya dengan motornya ini, motor saya ini hebat. Loh, kan banggain. Nggak ada yang kita banggain dari motor. Iya. Kalau motornya dijelekin, Ya nggak boleh, nggak mensyukuri nikmat. Itu malah ngecek Allah itu namanya. Oh iya. Oh, ini penting itu ya, ini aplikasi. Iya, itu ngecek Allah itu. Jadi intinya tetap harus bersyukur. Semua lini membelanjakan itu disyukuri. Alhamdulillah ya Allah, Engkau izinkan aku memakai uang yang Kau berikan kepada diriku.
alhamdulillahirabbil alamin. Itu tahu bahwa nggak ada yang milik kita, nggak ada yang milik kita, kan gitu, benar? Secara hakikat nggak ada yang milik kita, nggak ya. ada yang milik kita. Nah itulah yang sebenarnya dari kuncinya adalah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah, itu titiknya itu nanti. Seperti itu. Makanya ayo kita belajar mensyukuri nikmat di semua lini, agar kita termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur atas semua nikmat. Nikmat itu nggak harus dapat uang, nikmat enggak. Nikmat itu diberi kesehatan. Kita bisa mengerjakan ibadah-ibadah wajib maupun sunnah, itu juga nikmat. Dijaga iman kita oleh Allah Ta'ala, itu juga nikmat. Dilindungi dari orang-orang yang ngawur, itu nikmat. Umpamanya saya ditelepon sama debt collector, saya nggak kenal, atau pinjol, saya dimaki-maki umpamanya. Lah kok gini? Salah satu, oh iya ya, saya punya temen di Polda, saya telepon, Pak, boleh minta tolong? Iya, saya ditelepon di nomor ini, saya dimaki-maki, minta tolong karena dia ngancam. Telepon gantian dari Polda. Itu nikmat dari Allah melalui teman-teman Polda. Kan seperti itu ya, disyukuri seperti itu. Itulah cara Allah melindungi. Cara Allah melindungi sehingga hati kita lebih tenang lagi, nggak dikejar-kejar sama pinjol. Padahal pinjam juga kagak ya. Ini nah, disyukuri semuanya ini atas izin Allah yang terjadi. Enak atau tidak enak itu Allah mengizinkan. Jadi kalau enak ya jangan berbangga dengan nikmat, karena nikmat itu dari Allah. Kalaupun kita rasakan tidak enak, ya jangan juga kita itu mengeluh dengan tidak enak, karena bisa aja yang tidak enak itu dari dosa-dosa kita. Kalau ada teman-teman, nah ini teman-teman yang masuk penjara, ya jangan ngeluh masuk penjara. Dan juga jangan gerutu lah, itu malah lebih banyak kok belum. Nah, karena datanya di sana belum dapat. Kan gitu aja. Nah, di sini jangan ngeluh ya, ampun kan gitu ya. Nah, harus difahami. Bersyukur itu sangatlah penting, karena kita mencoba menghindar dari siksa pedih Allah Ta'ala. Kita menghindar, jangan sampai kita kufur, jangan sampai. Bagaimanapun juga ada kelemahan kita, iya, tapi kalau senantiasa kita bersyukur, kita mohon ampun, ya mudah-mudahan kita diterima ampunan kita dan rasa syukur kita. Rasa syukur itu tidak di mulut, dalam hati memahami bahwa semua ini milik Allah. Sehingga pada saat ada orang bertanya itu gimana cara punya rumah, bagaimana cara punya mobil seperti ini, dia nggak ada ekspresi untuk bercerita apa adanya. Dia menceritakan itu, menceritakan agar yang mendengar ceritanya itu malah kembali ke jalan Allah, menguatkan akidah, menguatkan tauhid. Tidak ada yang mau pamer ini mobil harganya sekian M, nggak mau ada pamer ini rumah harganya sekian M, tidak ada seperti itu. Itu mudah-mudahan inilah yang dikatakan banyak orang itu zuhud istilahnya. Mudah-mudahan ini bisa manfaat bagi kita semua. Amin. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Alhamdulillah. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah demikian tadi penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu. Mudah-mudahan kita bisa pahami semua, termasuk diri kami yang ada di sini, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.